Yang terhormat Bapak Dr. Ari Hendratno, Mars, bidang tata kelola pelayanan dan penunjang. Yang terhormat Ibu Apoteker Rukat Rukmayanti, SPAM, bidang tata kelola sumber daya dan UKM. Selamat datang kami ucapkan perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, Ibu Agnes Linda Wahyundari, SKMMK. Yang terhormat Bapak Dr. Prayetno selaku Direktur Klinik Rizkia Medika. Yang terhormat Dr. Muhammad Zul Hidayat, SPPANKes, selaku penanggung jawab Klinik Rizkia Medika. Yang terhormat tim medis, tim kesehatan dan non-kesehatan Klinik Rizkia Medika yang telah bergabung pada Zoom survei akreditasi pada hari ini. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat, rahmat, dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara survei akreditasi Klinik Rizkia Medika. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan tata tertib dan susunan acara akreditasi pada hari ini. Tata tertib daring. 1. Tepat waktu. 2. Mute mikrofon. 3. Video dalam kondisi on. 4. Raise hand jika bertanya. 5. Tidak makan selama Zoom meeting berlangsung. 6. Melakukan rename akun Zoom. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, ketiga sambutan Direktur dan penanggung jawab klinik, yang keempat sambutan tim surveyor dan pembacaan kode etik, yang kelima pembacaan doa, keenam presentasi Direktur Klinik Rizkia Medika, yang ketujuh breakout room. Itulah tadi tata tertib dan susunan acara kita pada hari ini. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena saat ini kita dalam kondisi pertemuan online, diharapkan kepada hadirin dalam menyanyikan lagu kebangsaan untuk duduk tegap di posisi masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu akan ada tampilan video safety briefing Klinik Rizkia Medika yang terdiri dari video gempa, video kebakaran,
video spill dan video yang lewat persembahan dari tim klinik Priskia Medika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di klinik Priskia Medika Lonikis, klinik terdepan pilihan utama masyarakat Lonikis. Kami akan menyampaikan safety briefing. Safety briefing merupakan prosedur keselamatan yang ditujukan bagi pasien, pengunjung, dan petugas klinik untuk memahami dan mengikuti instruksi keamanan selama berada di klinik Priskia Medika Lonikis. Hal-hal yang perlu diperhatikan jika terjadi gempa bumi. Tetap tenang dan jangan panik. Lindungilah kepala Anda dengan kedua tangan Anda, dan carilah tempat yang aman di bawah meja atau menempel pada dinding dari tempat yang berkaca. Jika gempa telah selesai dan keadaan telah aman, segeralah keluar dari ruangan ini. Lepaskan tubuh dengan menggunakan hak tinggi untuk menghindari cedera. Berjalanlah dengan cepat, tidak dengan berlari. Dengan sedikit menunduk dan kedua tangan berada di belakang kepala. Ikutlah pada jalur evakuasi yang ada di klinik Priskia Medika untuk menuju ke titik kumpul yang berada di halaman klinik Priskia Medika. Keluarlah dari pintu klinik secara beraturan. Setelah berada di titik kumpul, pastikan kembali bahwa tidak ada yang tertinggal di dalam gedung. Demikian safety briefing yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video gempa. Selanjutnya video kebakaran. Mari sama-sama kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di klinik Priskia Medika Lonikis, klinik terdepan pilihan utama masyarakat Lonikis. Kami akan menyampaikan safety briefing. Safety briefing merupakan prosedur keselamatan yang ditujukan bagi pasien, pengunjung, dan petugas klinik untuk memahami dan mengikuti instruksi keamanan selama berada di klinik Priskia Medika Lonikis. Klinik Priskia Medika Lonikis dilengkapi dengan fasilitas APAR atau alat pemadam api ringan yang tersebar di beberapa titik. APAR pertama berada di sebelah pintu masuk apotek. APAR kedua berada di ruang tunggu klinik. APAR ketiga berada di unit gawat darurat. APAR keempat berada di rawat inap. APAR kelima berada di laboratorium. APAR keenam berada di tempat penyimpanan sementara limbah B3. Cara menggunakan APAR. Siapkan APAR. Cabut pin.
Atur posisi apar dalam posisi tegak dan sesuaikan dengan arah api. Tekan tuas, arahkan ke sumber api secara merata. Demikian safety briefing yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video kebakaran. Selanjutnya video spill kit. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami sampaikan langkah-langkah penggunaan spill kit di klinik Rizkia Medica Longikis. Jika ada tumpahan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah 1. Persiapkan spill kit. 2. Pasang pelang peringatan. 3. Cuci tangan 6 langkah. 4. Gunakan masker dan apron. 5. Gunakan penutup kepala atau nurse cap. 6. Gunakan penutup sepatu atau shoes cover pada kedua kaki. 7. Gunakan face shield. 8. Gunakan handscoon. 9. Tuangkan pasir pada cairan infeksius. 10. Siapkan 2 plastik kuning. Pertama, untuk limbah sampah infeksius. 2. Untuk alat APD yang dapat direuse. 11. Bersihkan pasir menggunakan sapu dan serokan atau panky set mini. 12. Buang pasir pada plastik limbah atau sampah. 13. Masukkan sapu dan serokan atau panky mini pada plastik alat atau APD yang dapat direuse. 14. Semprotkan larutan klorin 0,5% pada lantai yang terkontaminasi. 15. Berikan tisu hingga cairan menyerap. 16. Bersihkan tisu, masukkan pada plastik sampah infeksius. 17. Lap hingga kering. 18. Semprotkan larutan deterjen pada lantai yang terkontaminasi. 19.
Lap hingga bersih dan kering. Buang tisu pada tempat sampah infeksius. 21. Lepas sarung tangan dan masukkan pada tempat sampah infeksius. 22. Lepaskan face shield dan apron, kemudian letakkan pada tempat alat yang dapat direuse. 23. Lepaskan penutup kepala atau nurse cap. 24. Lepaskan penutup sepatu atau shoes cover. 25. Ikat plastik sampah. 26. Buang sampah infeksius pada tempat sampah infeksius. 27. Cuci tangan setelah melakukan tindakan. 28. Bereskan alat spill kit dan simpan pada tempatnya. Demikian langkah-langkah penggunaan spill kit di klinik Rizkia Medica Longiplis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itulah tadi video tentang langkah-langkah penggunaan spill kit. Bapak Ibu, selanjutnya ada video yel-yel persembahan dari tim klinik Rizkia Medica Longiplis. Mari sama-sama kita saksikan. Rizkia Medica, mitra sehat Anda. Akreditasi, go!
Baik, itulah tadi sama-sama kita saksikan video mengenai safety briefing dan yel-yel persembahan dari tim klinik Christian Medical Office. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita beranjak ke acara pembukaan. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir yang diwakili oleh Ibu Agnes Linda Wahyundari, SKM MKes. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. MC, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar Ibu. Ya, mohon maaf kalau di kantor banyak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Semangat ya, klinik Rizkia Medica. Semangat dulu. Ya. Pertama-tama yang saya hormati Direktur Klinik Rizkia Medica beserta jajarannya. Selamat ya Pak. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Surveyor dari lembaga Naskesi, benar ya? Naskesi ya. Dr. Muhammad Zulhidayat, nampaknya saya pernah kenal nih Bapak. Pernah kita komunikasi waktu mau ke Tanjung Arum. Ibu apoteker Rukat Rukmayanti, S1, benar ya Ibu? Assalamualaikum semuanya Bapak Ibu Surveyor, selamat pagi, sehat selalu. Baik, terima kasih atas undangan dari untuk kami dalam rangka tentunya turut mendukung ya, mensupport Dinas Kesehatan sebagai pembina juga dari FKTP dalam hal ini klinik. Sekali lagi kami mewakili Bapak Kepala Dinas. Barusan kami itu perpindahan transisi Kepala Dinas, jadi agak ramai ya Pak, menyesuaikan kami, jadi kesana kemari harus koordinasi seperti itu. Barangkali nanti kami tidak bisa lanjut sampai seterusnya. Setelah ini kami izin live gitu karena beberapa yang harus kami koordinasikan dengan Bapak Kepala Dinas yang baru. Tentunya sekali lagi selamat buat klinik. Harapannya tentunya apa yang disampaikan tadi itu bagus ya videonya. Tentunya bukan hanya untuk persiapan survei akreditasi, tetapi lebih pada penerapannya secara kontinu, gitu ya, dalam rangka tentunya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Secara umum tentunya bagaimana pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Pasir itu sesuai dengan standar. Itu saja pesannya, tetap semangat. Jadi bukan untuk akreditasi saja ini semua dilakukan, tetapi sekali lagi demi peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Baik, demikian kira-kira yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf, kami mewakili Dinkes. Selamat sekali lagi Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agnes Linda. Izin boleh langsung les ya, saya soalnya sudah ditunggu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live. Ya, silakan Bu. Sehat selalu Bu. Baik, sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Direktur Klinik Rizkia Medica, Bapak Dr. Prayitno. Kepada Bapak Dr. Prayitno dengan hormat kami persilakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah SWT berkumpul bersilaturahim walaupun secara daring. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW serta seluruh sahabat, keluarga dan seluruh para pengikutnya yang selalu senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Baik, terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati para surveyor,
Bapak Dr. Ari Hendratno Mars dan Ibu Apoteker Rukat Rukmayanti Espam. Benar Bu ya Pak ya? Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan berkenan melakukan akreditasi terhadap klinik kami. Insya Allah seperti itu. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada dinas ya, walaupun sudah lab room ya, sudah mau menghadiri ya meeting room walaupun sebentar beliau, karena memang di dinas Kabupaten Pasir itu baru terjadi pergantian kepala dinas ya, dari yang baru saja diangkat dilantik seperti itu. Selanjutnya saya hormati penanggung jawab klinik Dr. Muhammad Zulhidayat SPPA MKes. Sehat dokter? Ya. Semoga ya acara ini selalu mendapat keridhaan dari Allah SWT, yang tentunya harapan kami ya dari klinik Rizkia Medika mendapatkan bimbingan dari para surveyor bagaimana klinik ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan kami, sehingga apa yang menjadi visi dari pada klinik, yaitu menjadi klinik yang unggul, terpercaya dan profesional, itu bisa kami jalankan dan kami raih seperti itu. Dan tentunya akreditasi ini bukan sekedar kami istilahnya hanya mendapatkan nilai paripurna atau tapi bagaimana ini bisa kami jalankan ya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tentunya demi keamanan, kenyamanan dan keselamatan baik pasien maupun petugas dan masyarakat di sekitarnya. Tuh. Dan selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada tim ya akreditasi daripada klinik Rizkia Medika yang sudah berjuang ya melengkapi dan menyiapkan segala hal termasuk dokumentasi dan menghubungi para surveyor, yang semoga kerja lelahnya selama ini menjadi lilah di sisi Allah dan mendapatkan keridhaan serta pahala di sisi Allah kelak ya, dan menjadi amal jariah buat kita semua. Terakhir kami selalu optimis ya sesuai dengan visi misi itu ya, semoga kita semuanya diberi keberkahan dan diberi keridhaan oleh Allah SWT. Terima kasih, mungkin itu sambutan di awal kami. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Prayitno atas sambutannya. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari penanggung jawab klinik Rizkia Medika, Bapak Dr. Muhammad Zulhidayat SPPA MKes. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Ya, terima kasih MC atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Direktur, yang saya muliakan Bapak dan Ibu Surveyor, Bapak Dr. Ari Hendratno Mars dan Ibu Rukmayanti Espam APT, serta para karyawan-karyawan klinik Rizkia Medika yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar. Kita yakini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama saya sebagai penanggung jawab klinik mewakili rekan-rekan semua, berterima kasih kepada Bapak dan Ibu supaya atas kesempatannya pada hari ini lewat hybrid. Besar harapan kami semoga hasil yang dicapai nanti sesuai dengan yang diharapkan, bersama karena ayat dari manfaat akreditasi adalah menjadikan serta semua para tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya mengetahui standar akreditasi ditinjau dari semua aspek, sarana prasarana, prosedur, kinerja dengan segala rangkaian yang menyertainya. Akreditasi ini tidak lain adalah proses validasi. Ini segala aspek yang dipunyai oleh klinik dengan
hadirnya akreditasi ini diharapkan masyarakat tahu persis tentang keberadaan kinerja klinik, bukan hanya di atas kertas, akan tetapi dapat terrealisasi di lapangan. Oh, maaf. Oh, maaf. Lapangan. Kemudian maaf ya, sesi di lapangan. Sekali lagi harapan Allah kita bersama harus ditata bahwa dengan akreditasi ini membawa manfaat dalam upaya peningkatan mutu klinik, rencana pengembangan, kedepannya menerapkan visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi untuk selanjutnya dijadikan sebagai motivasi peningkatan mutu klinik yang lebih kompetitif. Kita harus sadar betul bahwa yang paling berhak membuat polis kelayakan klinik adalah badan akreditasi ini. Demikian sambutan akreditasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya akan menjadikan klinik kita yang profesional, pelayanan bermutu tinggi dan memiliki SDM yang berkompeten. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri ada pantun sedikit. Boleh dokter, silakan. Ya, terima kasih. Untuk apa jadi bujang? Hidup sepi tak bermuara. Mantap. Kata sambutan panjang, apa daya masih ada acara. Baik. Satu lagi, ke pasar beli sayur bayam dan juga kangkung. Cukup sekian dari saya. Semoga tidak tanggung. Demikianlah kata sambutan dari saya. Pepatah mengatakan, tak ada usaha yang mengkhianati hasil, begitu pula harapan kami insya Allah paripurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hidayah SPMKes yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu perkenalan beserta sambutan dan pembacaan kode etik surveyor. Kepada tim surveyor dengan hormat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Sudah dengar suara saya, jelas ya? Jelas Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oh, pagi aja. Semangat ya. Ya, alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dan rahmatnya kita diberi kesehatan pada pagi ini dalam proses akreditasi ya. Dan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Direktur Klinik Rizkia, Bapak Dr. Prayitno ya Pak, dan tadi Bapak penanggung jawab Bapak Dr. Muhammad Jul Hidayat, spesialis patologi anatomi ya Pak. Salam kenal Pak. Ya. Ya, teman-teman semua yang pejuang mutu ya, saya bilang pejuang mutu yang sudah berproses ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya, mendapatkan sesuai harapan yang diharapkan dari direktur, penanggung jawab dan teman-teman semua. Perkenalkan saya dari Les Casey ya, bersama dengan Bu Rukiat. Ini nanti akan membersamai Bapak Ibu teman-teman sekalian ya selama 2 hari ya. Ini hari pertama kebetulan kita daring ya,
nanti luring tanggal 6 ya. Saya dari tim TKPP asal dari Kukar ya. Sebelumnya saya bertugas pada puskesmas di Prangat ya, Kecamatan Marangkayu, dan terakhir di Puskesmas Mangkurawang. Dan saat ini saya berada di Rumah Sakit Samboja ya. Mungkin itu dari saya ya. Untuk selanjutnya Bu, silakan Bu untuk Bu Apoteker Rokat ya, untuk bisa menyampaikan berkenalan Bu, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kemarin di technical meeting saya sudah perkenalan, saya Rukat Rukmayanti, surveyor TKSD UKM. Untuk saat ini saya bekerja di Penajam Pasir Utara, saya di rumah sakit. Mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan perbaikan mutu ke ke klinik Rizkia Medica. Mungkin itu Dokter Ari, silakan dilanjutkan. Ya baik Ibu, terima kasih. Mungkin itu ya perkenalan kami. Untuk nanti presentasinya mungkin setelah kami ambil alih ya. Iya dokter. Iya. Jadi biar di presentasi dari pimpinan klinik mungkin mau dimulai, ini biasanya kita waktunya enggak terlalu panjang atau mau gimana? Apa saya langsung dulu ya? Mungkin dari pembawa acara untuk habis dari presentasi apa nanti langsung ke breakout room atau bagaimana? Baik, di sini kami akan menentukan fakta integritas dan kode etik yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Hendratno. Pada Bapak Dokter kami silakan. Ya, ini fakta integritas kami ya. Ada Ibu saya dan Ibu Apoteker Rukat. Mungkin simbolis aja ya, nanti untuk presentasi kita langsung ke kode etik ya. Jadi nanti ini akan kami serah terima ya pada saat luring juga ya. Termasuk fakta integritas dari tim klinik ya. Ini mungkin langsung saja saya presentasi ya pakai slide ya. Ya, baik. Oke, baik, sudah kelihatan ya. Baik, hari ini saya akan presentasikan kode etik dan jadwal yang akan kita berproses ya. Opening meeting ya di klinik Rizkia Medica Long Ikis ya, 3 Juni 2024 bersama Leskesi ya. Nah, ini dasarnya surat tugas saya dan Bu Apoteker Rukyat, surat tugas ya bernomor 331 untuk melaksanakan survei ya di klinik Rizkia Medica. Nah, inilah kami tadi sudah perkenalan ya, saya surveyor TKPP dan Bu Rukat sebagai TKSDM UKM ya. Nah, ini fakta integritas kami ya, sama pernyataan ya. Lanjut, akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan
setelah dilakukan penilaian yang dinyatakan telah memenuhi standar akreditasi. Survei akreditasi sebagai yang dimaksud dalam pasal 17 huruf A merupakan kegiatan untuk mengamati, menilai dan mengukur pencapaian dan cara penetapan standar akreditasi. Nah, pengertian survei itu kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh surveyor yang ditugaskan oleh lembaga penyelenggara akreditasi untuk menilai tingkat kesesuaian fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam menerapkan standar akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini ada tujuan akreditasi ya. Pertama, meningkatkan tata kelola klinik dalam menyelenggarakan upaya dan pelayanan kesehatan. Kedua, meningkatkan mutu kinerja klinik dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat serta mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Yang ketiga adalah meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat, lingkungannya, dan klinik sebagai institusi ya. Nah, ini manfaat akreditasi ya. Yang pertama ini sebagai syarat ini ya, untuk bekerja sama dengan BPJS ya, salah satu syarat ya, melakukan rekrutmen FKTP ya, yang akan bekerja sama. Nah, ini syarat utama ya. Terus bagi masyarakat pengguna layanan itu memperkuat kepercayaan masyarakat dan adanya jaminan kualitas pelayanan. Nah, di sini kami tim surveyor ya akan mentelaah dokumen yang menjadi regulasi, dokumen eksternal dan internal dan rekam medik ya. Nanti juga kami akan telusur wawancara ya sama pimpinan, penanggung jawab, koordinator, pelaksana atau staf, pasien, keluarga pasien ya. Nanti kita juga akan kunjungan ya ke masing-masing unit ya. Ini melihat dokumen langsung sebagai bukti pelaksanaan kegiatan ya. Selanjutnya ini adalah kode etik surveyor ya selama pelaksanaan survei. Nah, ini yang wajib dilakukan adalah bersikap ramah, santun, dan terbuka. Selanjutnya, bersikap jujur dan tidak memihak. Yang ketiga, sadar akan kedudukan hak dan kewajibannya sebagai surveyor yang merupakan wakil dari lembaga ya. Selanjutnya, memberikan solusi ya, penyelesaian bila ditemukan tidak sesuai standar. Jadi kita di sini bukan hanya ini, tapi memberikan solusi ya. Terus memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya. Jadi hal-hal yang berhubungan klinik kami harus menjaga kerahasiaannya untuk tidak disampaikan ke pihak lain ya. Terus menjaga kondisi kesehatan dan menghilangkan kebiasaan tidak sehat ya. Selanjutnya intinya mengikuti ya ketentuan setempat di klinik ya. Terus menjaga penampilan dalam berpakaian pada saat pelaksanaan survei. Terus mengikuti dan memahami perkembangan iptek dalam bidang keahliannya, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, praktik klinis, manajemen, dan instrumen akreditasi. Jadi bekerja sesuai pedoman kode etik yang ditetapkan. Selanjutnya, tidak menggunakan tim atau lembaga Kementerian Kesehatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu ya, atau melakukan promosi diri dengan tujuan memperoleh imbalan. Nah, ini adapun yang tidak boleh dilakukan yaitu bersikap yang tidak bersahabat ya. Kedua, menyatakan kelulusan atau ketidaklulusan ya. Jadi kami tidak berhak untuk menyatakan kelulusan dan tidak kelulusan itu, dan kami hanya memotret ya, dan nanti akan diklarifikasi lagi dengan lembaga, termasuk nanti dikeluarkan sertifikat oleh Kemenkes ya.
Terus tidak boleh meminta fasilitas di luar bidang akreditasi, baik itu kepentingan pribadi maupun keluarga. Selanjutnya, intinya tidak memberikan solusi yang tanpa dasar ya. Terus merokok, minum minuman keras ya, memakai baju yang tidak sopan ya. Selanjutnya, menawarkan diri untuk menjadi pembimbing ya. Terus menerima uang oleh-oleh dan barang ya. Terus selanjutnya mempersingkat waktu survei ya. Selanjutnya meninggalkan klinik di saat survei. Terus memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau surveyor lain. Selanjutnya mengirimkan laporan survei yang tidak sesuai dengan fakta dan analisis yang ditemukan di lapangan. Nah, nanti ini untuk peningkatan mutu laskesi dan proses akreditasi. Nanti bila kami surveyor itu ada pelanggaran ya, apabila ada melihat indikasi pelanggaran itu, ada website yang untuk teman-teman dari klinik bisa melaporkan ya. Jika terjadi hal-hal seperti suap ya, gratifikasi, KKN ya, pelanggaran etika ya, itu nanti bisa berhak untuk dilaporkan ya. Nah, jadi ada websitenya ya untuk pengaduan, namanya WBS ya. Jadi nanti ada form yang harus diisi dan ini tidak ada pengaruhnya dengan hasil survei ya. Jadi nanti di saat adanya temuan supaya menyimpang dari apa yang sesuai kode etik yang dianukan, nanti teman-teman dari klinik bisa melaporkan ya tanpa ada pengaruh dengan hasil surveinya ya. Nah, ini jadwal ya. Kita sudah berproses hari ini ya, daring ya. Nah, nanti setelah ini mungkin nanti ada penyampaian ya, presentasi dari Bapak Direktur atau penanggung jawab klinik ya. Selanjutnya kita nanti akan telusur ya. Ada beberapa telusur, nanti mungkin disesuaikan waktunya ya. Jika memang mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin yang kira-kira dokumen yang kurang jelas, nanti mungkin kami akan tanyakan nanti dibagi kelas ya, kelas tim TKPP dan TKSDM ya. Nah, ini nanti jadwal kita hari kedua ya, tepatnya tanggal 6 Juni ya. Nanti kami juga akan dimulai dari pembukaan ya. Nanti melakukan nanti kami akan klarifikasi ya dan masukkan pada temuan yang daring ya. Terus nanti kita rehab, lanjut kita telusur ya dokumen dan kami akan lihat langsung ya ke unit-unit masing-masing ya. Dan nanti mungkin setelah penutupan itu nanti kita sesuaikan aja seperti kesepakatan kemarin ya, waktu technical meeting. Memang jika ini sudah selesai, kita segera aja ya untuk exit, dan mungkin itu ya. Terus selanjutnya ini surat pernyataan kami ya. Nah, jadi prinsip akreditasi itu tulis apa yang harus dikerjakan dan kerjakan apa yang ditulis ya. Bisa ditelusuri dan bisa dibuktikan kebenarannya ya. Nah, saya juga mau pantun ya. Tadi Bapak penanggung jawabnya juga pantun. Saya mau pantun juga. Boleh kan? Teman-teman? Silakan, Dok. Boleh Dok, silakan. Awan cerah biru langitnya. Cakep. Mulai mendung ketika sore hari. Tetap semangat sahabat Laskesisnya. Saatnya survei kita mulai. Cakep. Gila. Ya, ini ya.
bersama Leskesi ya, mudah, bermutu dan menyenangkan ya. Jadi saya harap teman-teman tidak boleh tegang ya, santai tapi menyajikan dokumen yang sebenarnya ya. Baik. Oke, mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada tambahan dari Ibu Apoteker Ruqat Rukmayanti. Sudah cukup, Mbak? Sudah cukup. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih atas perkenalan beserta sambutan dan presentasinya yang disampaikan oleh tim Surabaya kita pada hari ini. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa untuk kelancaran acara kita pada hari ini, yang akan dipimpin langsung oleh Dr. Ahmad Wardiman. Kepada dokter, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk memimpin bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukatil majidah. Ya Rabbana lakal syukur kama yanbaghi wa wajhikal karim wa adin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau zat yang maha mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu karena Engkau zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Untuk itu, dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat-Mu dan segala rahmat serta karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami sempat dan mampu hadir bersama dalam acara pembukaan penilaian akreditasi klinik Rizkia Medica. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah acara pada pagi hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil terutama dalam meningkatkan mutu klinik Rizkia Medica dan tenaga kesehatan yang profesional, sehingga akan membawakan dampak positif yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat daerah Kabupaten Pasar. Ya Allah, ya Aziz, Allah yang Maha Perkasa, sesungguhnya kami ini adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Akan tetapi di hadapan kami terbentang tugas yang amat berat tetapi sungguh mulia, yakni menuju klinik Rizkia Medica yang terakreditasi. Maka melalui sifat-Mu yang Maha Aziz, kami memohon berilah kekuatan lahir dan batin kami, serta karunialah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat melaksanakan serta meningkatkan mutu klinik Rizkia Medica dan tenaga kesehatan yang profesional bagi kemaslahatan masyarakat. Allahumma ya Allah, ya Ghafar, Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Terimalah doa dan pinta kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
وأتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Wardiman. Semoga doa yang dipanjatkan memberikan keberkahan untuk acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sekian sambutan dari kami. Selanjutnya kendali acara akan kami serahkan pada tim surveyor dari Lembaga Akreditasi Pasienkes Indonesia, Laskesi, kepada Bapak Dr. Ari Hendratno. Dengan hormat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk itu kami dari tim surveyor akan kami alihkan. Tadi sudah saya sampaikan duluan ya untuk kode etik dan jadwal. Mungkin langsung ke presentasi dari pimpinan atau direktur klinik Rizkia ya. Kami persilahkan Bapak Dr. Prayitno. Ya dok, siap dok. Izin share screen dok. Ya. Baik. Sudah muncul ya? Selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Direktur Klinik Rizkia Medica kepada Bapak Dr. Prayitno. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Dr. Ari dan Bu Rukat, sedikit ya saya akan mempresentasikan profil daripada klinik Rizkia Medica yang berada di Longigis yang saat ini insya Allah melakukan akreditasi bersama Laskesi. Klinik ini bernama Klinik Rizkia Medica karena di awal ya berdirinya ini karena memang dari kesulitan yang kami hadapi ya, sehingga kami mendirikan klinik ini. Adapun materi presentasi pada pagi hari ini yang pertama adalah tentang profil klinik. Insya Allah nanti terus dilanjutkan dengan struktur organisasi, visi misi, moto dan tujuan, standar ketenagakerjaan, pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan, manajemen fasilitas dan keselamatan, program promotif dan preventif serta INM, IKP, ASPAK dan persiapan akreditasi. Nah, tentang profil klinik sendiri ini ya sedikit baik, saya akan kembali ya melanjutkan bahwa klinik Rizkia Medica ini ya banyak sejarahnya ya sebenarnya ketika kita menelaah ke belakang. Di pertama kali adalah di awal itu memang saya seorang dokter tapi enggan untuk berpraktek jadi dokter itu loh. Di sejarah sendiri ini diawali adalah ketika kami mengalami kondisi di mana anak kami ini hampir meninggal ya karena kurangnya daripada layanan kesehatan di Kabupaten Pasir. Ya, wabil khusus itu di Longigis itu waktu itu hanya ada puskesmas, sehingga hampir meninggal pada waktu itu karena kurangnya layanan dan kami harus ke Grogot. Di Grogot pun di kota Grogot begitu juga tidak jauh lebih bagus dibandingkan yang ada Longigis pada waktu itu, sehingga kami bernazar di tengah perjalanan karena napas anak kami tinggal 1-2, bernazar semoga Allah memberikan kesembuhan dan ketika sembuh insya Allah akan mendirikan klinik ya yang 24 jam yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa memandang ras, suku, agama dan status strata sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan alhamdulillah Allah mengijabah itu sehingga pada tanggal 5 November ya 2012 itu kami grand opening klinik ya. Kalau grand opening biasanya dengan memewahan, kami grand opening itu dengan ala kadarnya. Yang penting kami bisa melayani kesehatan untuk masyarakat. Itu sejarah. Nama kliniknya itu Klinik Rizkia Medica ya.
pendirinya kebetulan saya sendiri ya, dan tipe klinik itu klinik Pratama ya, serta izin operasionalnya itu sudah ada, dan untuk alamat serta kontaknya sudah bisa dilihat bersama. Nah, lokasinya tersendiri itu ada di Jalan Negara, itu jalan provinsi Kaltim Kalsel ya, lintas provinsi, tepatnya di Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, Kecamatan Longikis. Itu pas kalau kadang-kadang kita susah mendapatkan, kalau dulu itu patokannya atau orang Jawanya itu ancer-ancernya ya, itu di depan SMA 1 Longikis. Nah, ini geografis sendiri, kalau di Kabupaten Pasir ya, Longikis ini berada berbatasan dengan Kecamatan Longkali yang berbatasan dengan PPU, dan dengan Kecamatan Kuaro ya, yang sebenarnya di tengah-tengah itu adalah Kuaro. Dan di Longikis sendiri itu ada 25 desa dan 1 kelurahan. Nah, kalau jumlah penduduknya ya, di Longikis ini itu terbesar kedua setelah Kecamatan Grogot, hanya demografinya ya. Kalau di Grogot itu sebagaimana di kota mungkin kayak di Balikpapan dan Samarinda itu mungkin padat menumpul, tapi kalau di Longikis jumlahnya banyak, tapi juga sebarannya sangat luas gitu. Sehingga memang dibutuhkan adanya sebuah layanan kesehatan yang bisa menjangkau masyarakat. Nah, untuk surat organisasi kami sangat simpel ya, dokter dan Bu Rukat, ya tidak karena prinsip kami itu adalah kalau bisa dipermudah apa yang dipersulit, yang pasti sesuai dengan SOP yang ada. Gitu. Ini direktur saya sendiri, Dr. Prayitno, dan penanggung jawab adalah Dr. Muhammad Sudirayat, SPPA MKes, ya, dan manajemen SDM itu Mbak Putri Dwi Cahyani, dan bendahara Bu Baik. Nah, ini di penanggung jawab itu membawa daripada tenaga medis ya yang ada beserta bersama-sama dengan manajemen SDM. Nah, visi misi. Adapun visi daripada klinik itu ingin klinik menjadi klinik yang unggul, terpercaya dan profesional. Ini sesuatu yang memang ingin kami capai, dan semoga dengan adanya akreditasi ini bisa mempercepat ya tercapainya daripada visi kami. Adapun misi klinik yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan pada setiap lapisan masyarakat tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, dan strata sosial. Jadi mulai ekonomi paling bawah sampai di atas kami layani. Hanya memang pada prinsipnya tetap kami akan mengambil margin atau market share itu ada, yaitu di menengah ke atas, tanpa meninggalkan layanan masyarakat bawah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan profesional sumber daya yang ada untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, melayani dengan cinta kasih serta memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam artian kami selalu mempunyai prinsip, yaitu layani pasien sebagaimana kita ingin dilayani. Selanjutnya, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kepada pasien dan tenaga kerja yang ada. Itu bisa. Moto dan tujuannya, moto kami adalah mitra sehat Anda. Jadi klinik ini adalah bukan sarana untuk datangnya orang sakit, tapi menjadi mitra ketika masyarakat itu ingin sehat. Nah, tujuan klinik ya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Selanjutnya, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Ya, hidup dalam lingkungan sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, untuk analisis kebutuhan daripada tenaga kerja, ya, untuk dokter umum, alhamdulillah di klinik itu ada 3 dokter umum, termasuk saya sebagai direktur itu bekerja di klinik. Nah, dokter gigi, alhamdulillah sudah tercukupi. Untuk keseluruhan itu tercukupi kecuali 1, yaitu perawat gigi. Nah, insya Allah ini menjadi prioritas daripada kebijakan klinik polisi daripada klinik untuk mengadakan ini yang belum ya, karena memang
untuk layanan gigi kami belum setiap hari, akan tapi baru seminggu 3 kali, yaitu Selasa, Kamis, dan Sabtu, seperti itu. Untuk yang lainnya, alhamdulillah sudah terpenuhi secara sesuai aturan ya yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu. Ya. Untuk pelayanan kesehatan, pelayanan medis klinik Rizkia Medika terdiri dari UGD 24 jam, ya, poli umum, poli gigi, persalinan 24 jam, apotek 24 jam, dan laboratorium 24 jam. Nah, ini yang menjadi titik tekan kami. Ya, biasanya ketika kita melihat layanan 24 jam, ya kadang-kadang kita harus memanggil tenaga medisnya atau dokternya, ya itu baru datang. Alhamdulillah kalau di klinik Rizkia Medika ini dokternya stay 24 jam dengan sistem shift 3 shift itu di klinik Rizkia Medika. Dan yang baru ya sudah sekitar 2 tahunan itu adalah laboratorium 24 jam, ya, dengan tujuan kami itu bisa memberikan layanan yang maksimal kepada pasien. Dan tentunya kenapa dengan adanya pemeriksaan penunjang lab ini akan mempermudah dokter untuk melakukan diagnosis, menetapkan diagnosis daripada penyakit serta terapi yang lebih tepat, seperti itu. Nah, ini layanan kami ada poli ya, poli umumnya, dan ini ada poli gigi, di sebelahnya itu ada layanan kebidanan, dan tentunya kami ada apotek, laboratorium yang 24 jam tadi, serta unit gawat darurat yang kami lengkapi dengan monitor pasien, sehingga ketika ada pasien kritis atau pasien memerlukan observasi ketat, kami bisa memberikan layanan tersebut. Nah, fasilitasnya yang ada di klinik rawat inap itu kami ada 2 kamar VIP, ya, satu ruangan kelas 1 yang berisi 2 bed, kelas 2 ya 1 tempat, dan kami ada kelas 3 baik yang dipisahkan antara anak dan dewasa. Dan dalam waktu singkat, insya Allah ini dalam persiapan kami sudah menyiapkan ruang isolasi, ya. Karena kami sempat beberapa waktu kami undur untuk akreditasi karena ada renovasi besar yang kami lakukan, seperti itu. Nah, fasilitas pelayanannya itu kami karena di jalan raya ya yang sangat padat lumayan karena perlintasan antar provinsi, sehingga memang tempat parkir itu sangat ditekankan, dan ini sesuai dengan arahan dari Dinas PTSP ya, penanaman modal itu mensyaratkan ketika klinik atau rumah sakit itu harus memiliki lahan parkir yang cukup, seperti itu. Serta kami memiliki ambulan yang stay, ruang tunggu yang nyaman, yang bersih, insya Allah. Ya, ruang tunggu dirawat inap juga kami miliki, ruang menyusui juga kami lengkapi, serta kami memiliki musolah yang bisa diakses oleh masyarakat maupun oleh pasien dan pengunjung atau penjaga keluarga pasien. Nah, untuk manajemen fasilitas keselamatan kami itu lengkapi dengan handrail toilet ya. Setiap toilet itu kami memiliki ini. Terus handrail di tangga ya, siapa tahu ada memang ya karena tangga harus lebih safety, takutnya nanti terpeleset bagaimana. Dan kita juga memiliki CCTV yang bisa kita memantau aktivitas daripada kegiatan daripada klinik, dan kita juga ada etiket ya, pelang etiket untuk tangga maupun jadwal evakuasi. Nah, ini manajemen proses keselamatannya ya. Kami juga memiliki tempat sampah yang sudah 3-in-1 ya, walaupun sebenarnya ini menjadi kendala juga ketika masyarakat, ketika kita di tenaga kesehatan atau tenaga medis itu mengerti benar bagaimana pemilahan daripada sampah, akan tapi mohon maaf kadang-kadang masyarakat itu ketika kan nanti ada di depan ya, itu mungkin ketika nanti ditemukan bagaimana ya, memang masyarakat kadang belum paham apa yang tujuan daripada pemilahan daripada sampah tersebut. Selanjutnya kami memiliki
tanda-tanda ya jalur evakuasi ya, serta larangan di singbot ya di KTR untuk larangan merokok ya, kawasan tanpa rokok di beberapa titik ya kumpul daripada masyarakat atau pasien dan pengunjung, dan kita juga dilengkapi dengan detektor asap yang di tempat rawan-rawan yang bisa memungkinkan orang itu untuk membawa atau merokok itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk alat pemadam api ringan atau APAR, kami memiliki beberapa APAR yang memang kami tempatkan di tempat-tempat yang strategis yang memang bisa digunakan atau apabila diperlukan. Yaitu yang pertama tadi, sebagaimana juga di video tadi disampaikan, itu ada di ruang tunggu, ruang masuk. Ketika kita masuk sebelah kiri itu langsung ada APAR ya, di UGD ya, dekat pintu. Terus di laboratorium pas masuk sebelum masuk daripada lab itu di pinggirnya ada APAR, di apotek, di rawat inap, dan di dekat TPS daripada limbah B3. Nah, kami juga ya klinik Rizkia Medika dilengkapi dengan fasilitas keselamatan berupa helm safety dan papan jadwal jika terjadi bencana untuk digunakan sesuai dengan bagian tim bencana klinik yang sudah dibentuk seperti itu. Nah, untuk promotif dan preventif ya, klinik Rizkia Medika ini rutin dengan melihat situasi dan momen ya, yang memang tepat ya, kita juga melakukan promotif ya dan preventif. Di antaranya adalah yaitu pemeriksaan cek gula gratis, asam urat, hitan massal, serta kami juga melakukan bakti sosial. Dan bakti sosial ini kami tidak hanya di sekitaran Kabupaten Pasir ya, tapi kami sempat di Kalsel sana ketika bencana banjir pada waktu itu ya, dengan tim itu kami melakukan pelayanan kesehatan dan pembagian bantuan atau penyaluran donasi daripada masyarakat di Kabupaten Pasir pada waktu itu. Nah, ini juga kami untuk preventifnya misalnya juga bekerja sama ya, kebetulan juga saya memiliki sekolah tahfiz ya, dan ini kami bekerja sama menunjuk klinik Rizkia Medika dan STV Koi Rumah Longikis itu untuk melakukan sosialisasi kesehatan ya, bagaimana anak-anak cuci tangan, kesehatan gigi dan mulut, telinga dan sebagainya. Itu kami rutin melakukan sosialisasi di sekolah tersebut, serta tadi itu pas bencana, pas COVID ya, kita pas susahnya masker juga kami membagi masker gratis di lingkungan Kecamatan Longikis seperti itu. Serta ini kami juga untuk kesehatan daripada karyawan dan masyarakat, kami juga melakukan senam seperti itu untuk menjaga kebugaran daripada tubuh kita. Nah, karena saat ini juga tidak lepas dari online ya, karena apa sih sekarang yang tidak online gitu. Justru ketika kita melakukan promotif dan preventif itu, ketika hanya offline itu hanya sedikit atau beberapa orang yang bisa mengakses, akan tapi ketika kita online kita bisa menjangkau daripada lapisan masyarakat ya, apalagi generasi milenial dan Gen Z saat ini itu lebih senang ketika mereka menonton di media sosial atau platform yang seperti itu ya. Kami juga ini beberapa kali melakukan live ya, dialog interaktif dengan masyarakat Kabupaten Pasir itu ya, itu beberapa kali kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan yang kami miliki. Nah, adapun klinik Rizkia Medika juga selalu melaporkan ini sebagaimana menjadi salah satu elemen ya penilaian daripada akreditasi, yaitu tentang INM. Ya, yang pertama sama-sama kita ketahui tentang kepatuhan kebersihan tangan, ya, kepatuhan identifikasi pasien, kepatuhan penggunaan APD dan kepuasan pasien. Nah, ini kalau alhamdulillah ya, ada sisi positifnya yang bisa kita
kita ambil ya ketika dengan adanya kemarin COVID-19 itu, yaitu kita tidak susah untuk mengajarkan, terutama kepada tenaga medis itu untuk melakukan kepatuhan kebersihan tangan dan kepatuhan penggunaan APD itu sendiri. Ya, sehingga sangat tertolong dengan adanya itu. Yang kalau dulu sebelum ada pandemi itu, kalau batuk saja harus dipaksa untuk menggunakan masker, gitu juga cuci tangan, apalagi kita tahu kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu kadang-kadang walaupun tenaga medis masih terbawa di lingkungan kerja. Alhamdulillah dengan adanya COVID, ya sisi positifnya kita ambil sisi positif dari setiap kejadian, karena kalau setiap qada Allah itu pasti ada maksud dan tujuannya, kita mengambil sisi positifnya seperti itu. Ya, tentang kebutuhan kebersihan tangan klinik didasarkan pada penilaian mutu yang diukur melalui 5 indikator kepatuhan kebersihan tangan, yaitu sebelum kontak dengan pengguna layanan, jadi sebelum melakukan aktivitas kontak dengan pengguna atau pasien, sebagaimana menjadi syarat dari PPI, ya itu kita melakukan cuci tangan. Kedua, sebelum tindakan aseptik. Ketiga, setelah terkena cairan tubuh pengguna layanan. Keempat, setelah kontak dengan pengguna layanan. Dan yang kelima adalah setelah kontak dengan lingkungan. Nah, ini kami lakukan penilaian selama bulan Januari sampai Mei. Alhamdulillah kami setelah laporan itu dapat nilai dari 100 ya, seperti itu. Nah, ini yang kami berikan fasilitas ya untuk kebersihan tangan, yaitu kami lengkapi dengan wastafel, ya ini ada hand up dan hand wash, ya, serta di depan itu di dekat pendaftaran kami siapkan untuk aseptik seperti itu. Nah, untuk penggunaan APD, kepatuhan penggunaan APD merupakan bagian dari indikator nasional mutu yang mengukur dan menilai tingkat kepatuhan penggunaan APD dari tenaga medis, tenaga kesehatan dan non kesehatan, dengan melihat apakah penggunaan APD yang digunakan sesuai dengan indikasi. Nah, ini alhamdulillah ini tiga bulan ya, Februari, Maret dan April kita scoring adalah 100. Dan kenapa ini bisa ya didapatkan seperti itu, karena memang saya secara pribadi sering ke klinik, bukan jarang klinik, dan selalu mengawasi serta mengingatkan kepada seluruh tim itu untuk taat terhadap SOP yang ada di klinik seperti itu. Nah, ini penggunaan APD itu, baik itu ketika tadi ada panduan penggunaan spill kit, bersihkan wastafel di lab seperti ini, dan ketika dokter melakukan tindakan menggunakan APD yang sesuai. Terkait dengan kepatuhan identifikasi pasien, nah ini sangat penting buat kami, jangan sampai ini terjadi ya komplainan dari pasien atau salah nyebut nama, apakah itu nantinya juga, apalagi kalau salah pemberian obat, dan tentunya akan sangat fatal, sehingga kami juga ini sangat concern. Dan alhamdulillah ya ini kami lakukan dengan sangat tertib sesuai dengan SOP yang ada seperti itu. Ini kami apalagi kalau di apotek ya, Rukat, mungkin kami itu selalu menanyakan kembali ya sesuai dengan SOP yang berlaku di apotek ketika dalam pemberian obat, ya begitu juga dilakukan ketika penerimaan pasien, mulai dari pasien itu datang sampai pasien pulang, itu kami melakukan identifikasi pasien, baik itu berguna untuk pasien maupun untuk daripada klinik itu sendiri. Nah, untuk standar kepuasan pasien, ya, indikator kepuasan pasien di klinik dapat diukur melalui kepuasan terhadap akses layanan kesehatan, kepuasan terhadap mutu layanan kesehatan, kepuasan terhadap proses layanan kesehatan termasuk hubungan antara manusia, dan kepuasan terhadap sistem layanan kesehatan. Hal itu dapat terlihat dari hasil kuesioner, kotak saran, feedback, dan nomor kontak pengaduan yang tersedia di Rizkia Medica. Nah, ini nomor-nomor ini banyak berseliweran terpampang ya, terutama di fasilitas umum di kami itu untuk melakukan ketika ada sesuatu yang kurang berkenan ya. Bahkan ini
sampai hal-hal sekecil apapun itu boleh disampaikan ke layanan pengaduan kami di sini, sehingga kami tim manajemen itu lebih cepat untuk apa namanya untuk menangani terhadap semua keluhan. Alhamdulillah sampai saat ini sampai sangat jarang keluhan, karena memang apabila ada keluhan itu langsung disampaikan, langsung ditindaklanjuti di situ ya. Selama ini sejauh ini paling ya ketika ya namanya di kampung kita ya tidak semua orang bisa menggunakan AC, karena semua ruangan kami fasilitasi dengan AC, itu kadang-kadang tidak bisa dingin atau kurang dingin. Nah, seperti itu kendalanya, serta kadang-kadang mati bola lampu penerangannya, dan itu langsung kami tindak lanjuti seperti itu. Untuk pelatihan pemadam kebakaran, kami sempat melakukan pelatihan daripada pemadam kebakaran, bagaimana ketika terjadi kebakaran di klinik atau di basis layanan kesehatan kami. Itu. Nah, untuk prasarana perawatan sarana dan prasarana, nah, kami rutin ya. Kami memang di perusahaan, kebetulan perusahaan ada beberapa unit ya, divisi. Kami diantaranya kesehatan, telekomunikasi dan pendidikan, dan ini kami sangat konsen, ada yang membidangi ya, di perusahaan, tapi itu tidak langsung di bawah klinik ya, di bawah perusahaan besar, langsung itu untuk bagaimana menjaga daripada atau melakukan perawatan sarana dan prasarana yang ada di tempat kami ya. Itu selalu kami secara pribadi, bahkan mohon maaf dokter, saya secara pribadi itu ketika visit pasien itu bahkan sampai melihat bagaimana WC ini bau atau tidak gitu, bukan bersih tapi bau atau tidak, itu sampai ke situnya, dan masuk itu bisa kami justru kadang-kadang lepas masker untuk mengetahui apakah ini ada bau yang kurang nyaman atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk sosialisasi ya, kami ke pasien itu melakukan sosialisasi bagaimana hand hygiene kita, terus sosialisasi hak dan kewajiban pasien di klinik, misalnya memberikan sosialisasi. Terus untuk internal, lebih-lebih internal, kami itu selalu melakukan sosialisasi dan pengawasan yang ketat. Begitu juga penggunaan APD, kami melakukan sosialisasi, terutama untuk karyawan-karyawan baru ataukah teman-teman yang baru bergabung ya. Serta kami juga selalu mengingatkan visi misi daripada klinik agar seluruh staf ya dan karyawan di klinik itu mengetahui visi misi, karena ketika tidak tahu visi misi dan visi misinya tidak sama, itu tidak akan satu arah dan satu tujuan seperti itu. Serta ketika ada pergantian struktur atau perubahan struktur, kami juga akan melakukan sosialisasi terhadap struktur organisasi tersebut. Nah, untuk sarana prasarana ya, kami melaporkan kemarin ini yang kami dapatkan ya, nilai-nilai daripada ASPAK itu sendiri ya. Kenapa kemarin sampai saya meminta kepada Mbak Putri itu kalau bisa kita dapat 100%, ternyata ada satu nilai yang kita tidak bisa dapat 100% ya, sehingga mempengaruhi daripada persentase di resume alat dan resume prasarana dan resume SPA itu sendiri. Dan kami berusaha semaksimal mungkin ke depan itu akan meningkatkan daripada hal-hal yang kurang daripada yang ada di klinik itu sendiri. Dan kemarin kami sempat memberikan target ya kepada tim akreditasi itu, kami bukan pingin dapat paripurna, tapi pingin dapat 100%. Nah, semoga harapan kami itu bisa tercapai ya, begitu Bu Rukat dan Dr. Ari. Harapan kami bukan paripurna tapi 100%, tapi bukan sekedar ada di atas kertas, tapi kami juga bisa menerapkan di keseharian kami di dalam melakukan aktivitas pelayanan kesehatan di klinik Rizkia Medica. Nah, untuk insiden keselamatan, alhamdulillah ya, klinik memiliki kebijakan ini sebagai fakta integritas kami, ini sudah kami kirimkan juga, memiliki kebijakan pelaporan internal insiden keselamatan pasien, melakukan klinik ya akan melakukan investigasi apabila terjadi insiden keselamatan pasien, dan ketiga, klinik melakukan upaya pencegahan dan perbaikan agar insiden tidak terulang apabila terjadi. Alhamdulillah selama klinik ya, klinik berdiri ini belum terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi, karena kami selalu memegang prinsip ya, itu senior-senior kami dulu ya,
di kedokteran itu menyampaikan jangan sampai kerja kita 10 tahun hanya habis untuk sehari. Jadi prinsip itu yang selalu kami pegang, jangan sampai terjadi insiden. Jadi zero insiden itu harapan kami untuk selamanya. Mohon doanya dan supportnya serta bimbingannya dari para surveyor. Nah, untuk ini foto-foto ya keseriusan persiapan akreditasinya. Secara jujur ya kami sampaikan bahwa pada dasarnya SOP kami itu sudah kami jalankan dari awal, hanya biasa sebagaimana juga kendala di tempat lain. Kadang-kadang tadi disampaikan sama Dr. Ari, kita sudah selalu menyampaikan, mengingatkan bahwa kerjakan apa yang ditulis dan tulis apa yang dikerjakan. Nah ini kadang-kadang ya entah ketika mereka sibuk atau apa, kadang-kadang tidak maksimal dan harus selalu diingatkan. Nah ini melalui akreditasi ini juga selalu mengingatkan dan memberikan menjadi momen buat kami untuk jadi lebih bagus, dan kesadaran itu tumbuh dengan sendiri tanpa harus diingatkan oleh manajemen kembali. Nah, dan media sosial kami, nah ini kami aktif ya, karena kami di sini itu masyarakat menengah ke bawah kebanyakan ya, beda dengan kayak di Balikpapan, Samarinda atau kota-kota besar yang lain. Jadi kami itu lebih concern di Facebook sebenarnya dibandingkan yang lain. Tapi yang lain juga kami garap, dan ini menjadi konsen kami di setiap meeting bulanan itu kami bahas bagaimana progres daripada media sosial yang kami miliki. Ya, dalam survei akreditasi ini kami ya punya sebuah ungkapan di sini ya, atau ini bukan sebuah ungkapan tapi memang sebuah keyakinan dari diri kami bahwa tawakal sebelum, selama, dan setelah ikhtiar itu menjadikan kita lebih optimis dalam mencapai tujuan yang kita harapkan. Semoga kerja lelah kita menjadi lilah di sisi Allah SWT. Selamat berjuang menuju akreditasi yang paripurna. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Prayitno yang telah menyampaikan presentasinya. Itulah tadi presentasi tentang profil klinik Rizkia Medica. Seperti yang telah disampaikan bahwa kami memiliki visi untuk menjadi klinik yang unggul, terpercaya, dan profesional. Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Direktur, Pak Dr. Supriyanto atas presentasinya, luar biasa ya. Nuansa ungu ya Pak, ya Dok. Alhamdulillah dari sarana dan prasarana saya lihat bagus sekali, termasuk kebersihannya ya. Mungkin saya sedikit mau nanyakan untuk mengenai proses tadi kayaknya belum dipaparkan dengan jelas untuk proses limbahnya ya Pak, untuk pembuangan limbahnya. Mungkin bisa diceritain sedikit Pak, untuk apakah ada pihak ketiga dan gimana, ada IPAL-nya atau pihak ketiga gimana Pak untuk pembuangan sementara itunya. Ya, baik dokter, mohon maaf ada yang kelewat tadi. Untuk limbah sendiri, untuk B3 kami itu bekerja sama dengan Mitra Hijau, dan untuk limbah domestik, sampah domestik kami bekerja sama dengan desa, karena yang melakukan pengantaran ke TPS itu adalah desa. Jadi kami melakukan kerjasama dengan pihak desa di sini untuk pengangkutan seperti itu. Sementara IPAL-nya kami masih proses dokter. Ya, itu kemarin setelah kunjungan dari DLH itu kami juga berkoordinasi mereka, karena mereka meminta Pak jangan langsung bangun, tapi koordinasi terlebih dahulu setelah akreditasi sama kami, tidak apa-apa. Yang penting kami sudah ada berkasnya semua kunjungan mereka kemarin, itu agar tidak terjadi kesalahan, karena memang kami sudah sampaikan beberapa termasuk ke Dinas Kesehatan dan DLH apa progres kami ke depan, tujuan kami itu bukan sekedar hanya di klinik ini saja, tetapi mengenai kelas seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Ya alhamdulillah ya, ternyata ada kerjasama dengan pihak ketiga dengan limbah hijau ya. Itu juga di Samboja juga kerjasama, termasuk di Puskesmas Tenggarong itu juga dengan Mitra Hijau. Ya alhamdulillah. Terus yang untuk mengenai masalah kepuasan pelanggan tadi Pak ya, indikator nasional mutu itu mungkin mudah-mudahan tetap berjalan terus ya. Jadi terus untuk tindak lanjut hasilnya itu bisa disampaikan, mungkin disampaikan ya, apa yang sudah ditindaklanjuti itu bisa disampaikan. Misalnya untuk masalah sarana dan prasarana, perbaikan sarana dan prasarana itu bisa ditampilkan sebelum dan sesudahnya gitu Pak ya, untuk keluhan itu tadi.
Mungkin itu ada dari Bu Apoteker Ruqat ada tambahan untuk sedikit tanggapan atau masukan. Baik, terima kasih. Luar biasa dari presentasinya. Secara tadi dari presentasi saya melihat kliniknya sangat bagus ya Pak ya, dari yang hasil dipresentasikan, jadi cukup lengkap, sudah 24 jam juga. Kita tinggal melihat nanti potret di dokumennya seperti apa dan di lapangannya seperti apa. Jadi nanti kami sesuaikan dengan yang dipresentasikan seperti itu. Secara umum yang tampak dipresentasikan sudah mantap Pak, luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, itu saja Dokter Ari. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada tanggapan lagi dari pihak klinik, Pak? Cukup dokter? Cukup ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin setelah ini mungkin kita break dulu ya selama 15 menit. Setelah itu nanti lanjut ya untuk telusur dokumen. Nanti mungkin pihak IT-nya nanti untuk bisa membagi 2 kelas ya. Baik, Dok. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas semuanya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Break 15 menit ya. Nanti kita jam 9.45 ya. Atau jam 10 ya? Jam 10. Jam 9.45 ya. Bisa ya? Siap dok, siap. Ya, terima kasih. Saya slide dulu. Ya dok, nah. Baik teman-teman, kita akan break dulu selama 15 menit.